Perkenalkan, nama saya Junita Sidaputar dari grup E semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Given Hampun, saya dari grup E semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Ramin Citia, saya grup E semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Ingrina Simare-Mare, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, saya grup E semester 5. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Andrianus Nababan MPD. Dan di sini saya dari kelompok 4 dan teman-teman ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Andrianus Nababan. Dan selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sini saya akan menjelaskan apa itu IPK. IPK adalah singkatan dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, IPK ini biasanya mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswanya bagaimana, mata pelajarannya bagaimana, dengan satuan pendidikannya bagaimana. IPK juga dikembangkan berdasarkan potensi daerahnya bagaimana, yang dirumuskan di dalam KKU. KKU itu apa? KKU itu adalah kata kerja operasional yang terukur ataupun dapat diobservasi. Di dalam mengembangkan IPK, kita perlu mempertimbangkan 3 hal. Nah, yang pertama itu adalah tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan di dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajarannya bagaimana, siswanya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Itu. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, lingkungan, ataupun daerah dari siswa itu tersendiri. Gitu. Pengertian TP yaitu tujuan dari pembelajaran, di mana di dalam pembelajaran tersebut yang diharapkan adalah di mana hasil belajar tersebut sudah terjadi dan dimiliki bahkan dikuasai oleh setiap peserta didik yang telah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan IPK. Kegunaan IPK dapat juga memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan IPK. IPK yang dimaksud di sini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus memperhatikan hal-hal berikut. Di sini ada 6 hal yang perlu diperhatikan di dalam mengembangkan IPK. Yang pertama, tentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada kompetensi dasar. Yang kedua, rumusan IPK yang menggunakan KKU. KKU itu apa? Yaitu kata kerja operasional yang bisa diukur tentunya. Yang ketiga, dirumuskan di dalam kalimat yang simpel, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, bermakna lebih, dan bermakna ambigu. Nah, yang kelima,
hanya mengandung satu tindakan. Hal yang keenam yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan karakteristik mata pelajarannya bagaimana, potensinya bagaimana, kebutuhan peserta didiknya bagaimana, sekolahnya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, lingkungan atau daerahnya bagaimana. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan. Cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Cara merumuskannya ada dua. Yang pertama di dalam indikator pendukung dan yang kedua indikator pengayaan. Dan di dalam indikator pendukung ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama membantu peserta didik untuk memahami setiap indikator kunci-kunci tersebut. Dan yang kedua, bila mana juga indikator tersebut memiliki prasyarat yang harus dimiliki setiap peserta didik dalam melakukan kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik tersebut dan yang berkaitan dengan indikator kunci yang telah dipelajari siswa atau yang sudah didapat di dalam siswa. Yang kedua, indikator pengayaan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, di dalam kompetensi tersebut mempunyai tuntutan yang dimana melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Dan yang kedua, dia tidak selalu harus ada di dalam kompetensi tersebut. Dan yang ketiga, di mana apabila ia dirumuskan oleh peserta didik harus memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan peningkatannya yang lebih baik dari standar minimal kompetensi dasar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengembangkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya kepada guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Itu langkah-langkah dari TIP. Yang pertama itu adalah berpikir. Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan meminta peserta didik menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir. Langkah yang kedua itu adalah berpasangan atau pairing. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan. Apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi secara normal, guru sumber waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk melakukannya. Yang ketiga, berpasangan, berbagi atau sharing. Pada langkah akhir, guru meminta pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan.